Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Mantri. Kali ini saya bersama kakak-kakak praktisi seni yang ada di Pandeglang. Lagi kita masih ada di rumah nenek, tempat favorit untuk take podcast karena tidak ada tempat lagi. Karena tidak ada tempat lagi. Yang aman cuma di sini. Yang aman cuma di sini, tempat berkumpul, bisa order kopi. Tadi macam-macam, ada kopi, ada teh, ada es yang warna biru ini. Langsung saja ada Aparwa dan Mas Eko. Ya, betul ya, bisa salah. Ya. Sesuai KTP. Sesuai KTP. Kamu dari Rahayu. Rahayu, kita berdua dari Rahayu nih. Dari Aparwa Rahayu dan Mas Eko Rahayu. Oh ya. Oke, saya tadi di Getos Rahayu, Rahayu, Menteri Rahayu. Trio Rahayu. Nah, saya mungkin mau bertanya dulu, langsung aja mulai bertanya. Kenapa sih Pandeglang? Kenapa ke Pandeglang? Gila dulu. Nah, Mas kunaon sih ke Pandeglang? Enggak, yang saya tahu kan, kalau tidak salah ya, di sini saya salah. Aparwa itu bukan berasal dari Pandeglang dan Mas Eko juga bukan asli orang sini. Dan terakhir di sini. Nah, kenapa Pandeglang? Iyalah. Tuturut mundi, ini semua saya tuturut mundi. Oh, saya dia tuturut mundi ke Pandeglang teh. Tuturut mundi nama. Ya karena istri diterima di Pandeglang. Di PNS. Ya, otomatis kudu milu gitu. Jadi saya teh kagusur ku berkas istri. Ya. Berkas istri harus pindah ke Pandeglang. Tapi ya, saya ikut ke Pandeglang pada saat itu ya saya istilahnya kerja masih serabutan lah. Serabutan teh kan itu kan dia beda aing ngaranna seniman makan teu matok gitu nya. Seniman gitu nya nayagan cek batur. Seniman cek batur mah cenah. Tapi da asa acan gitu seniman. Nah, otomatis kan ikut ke Pandeglang 2011 bahkan begitu nyampe KDG ya saya mah kan cari kerjaan gitu, istri kerja saya mah dikontrakan dengan ngurus saminggu gitu. Saminggu baru lah kenal dengan orang-orang sini, ngobrol terus ngobrol gitu teh dia diajak nabeh ya alhamdulillah sih teh aya pagawean gitu ya tidinya mulai lah gitu ya sampai kan. Berarti istri Aparwa mah orang Pandeglang? Istri orang Kuningan. Orang Kuningan. Jadi berdua sih saya ya perantau. Perantau. Jadi 2010 tes CPNS di sini Pandeglang. Kemudian beda 1 minggu di Jawa Barat, ikut di Jawa Barat. Kemudian pas dibuka istri lolos di sini. Di Jawa Barat nggak keterima. Gitu. Tapi kabayang lamun saya keterima di Jawa Barat, istri di dieu pun pabelit eta leuwih pabelit. Untungnya ya udahlah saya ngikut ke dia. Iya. Terus Mas Eko? Saya mah diculik. Hah? Kok bisa diculik, Mas? Aku mah diculik asli. Gimana ceritanya? Pertama mah disuruh Iraha ulin ka Pandeglang. Hengke. Geus gerakan di bae cenah. Baturan teh. Isukan berangkat. Dan niat teh lama, saminggu doang main. Saminggu main. Ngomong nama di tengah lampuan, bener? Tengah lampuan. Tiba-tiba poe Senin hayu miru ka sakola. Dek naon? Ieu make baju urang. Kameja. Celana kain. Hidung putih lah. Dek naon? Geus milu. Datang. Terus nyampe di sakola, langsung ketemu ke pegawaian jeung kesiswaan. Jadi todong kapan mau mulai ngajar? Kaget. Akhirnya mau nggak mau karena udah ada nama, udah ada jam keluar, udah ada SK di sekolah-sekolah, ya udah kepaksa. Akhirnya ya di Pandeglang di 2017 ya. 2017. Oh, 2017 Mas. Awalnya berarti di mana Mas? Di Bandung. Oh, di Bandung. Kan Mas, penculiknya sampai ke ayeuna ya kan? Culikna ya kan. Naik Rudi inget kan ya kan dia. Inget cek si Aceng lamun naik Rudi lebih panjang. Henteu, di lebih panjang. Omat entong hanjat tinu kursi, engke kursi anu numpatan. Si Aceng teh, emang kunaon geus cobaan we. Pas naik, ya pinu. Pindah we kursi. Pasti anu numpatan. Saking ku pinu.
entah di jam 5 cicing di najero bus karena teh apa teh cicing najero bus nanti naikkan dia nepi kapan naik gelang teh jam 12 malam sudah teh kumaha gitu nya mana gelang teh ini tol kene kan wah tol keluar Serang wah ada caang ya di Serang mah loba lampu urung tiba-tiba nah poe mungkin poe ka dieu turun di alun apa kieu jadinya awalnya karena diculik terus udah dikasih jam ngajar ya udah akhirnya bertahan di dia bertahan. Berarti belum ada alasan untuk kembali mas atau kemana? Sampai saat ini belum lah. Sampai saat ini belum. Dinikmati ala di dia karena kebetulan pas di dia oke teman-teman lu pertama kali kenalnya Paparwa teman-teman Iqdal, Ute, Yuda dan kawan-kawan pertama kali kenal etanya barudak eta. Karena barang lain di PKI. Nah, terus kepada akak-akak ini kedua akak-akak inilah gimana sih kultur di Pandeglang? Kultur kesenian di Pandeglang menurut kumaha? Pertama kali datang ke sini kan tadi kan apalagi diajak nabe. Ya mungkin Mas Eko sudah mulai kan mengenal, melihat, meresponkan kejadian-kejadian sekitar. Dulu teh pas pertama kali datang ke sini apa gitu di benak kesenian yang ada di sini teh kulturnya teh gimana? Kesenian aja dulu kesenian secara umum. Seperti teater, mungkin musiknya gitu. Asing, kurang asing. Kok kenapa asing? Asing karena menemukan hal anu orang tara pernah manggihan di Bandung. Manggihna di dieu. Gitu jiganya. Pemitik hadir apa mengarna seni rampak bedug. Oh aya gini seni rampak bedug teh di dieu. Oh kieu nih bentukna. Terus ketemu deui ternyata silat Banten teh kieu. Tidak terjauh tinu bayangan gitu nya bayangan di Bandung silat mah silat we ternyata di dieu aya nu beda silat. Terus kan Banten identik jeung debusna. Mimitian ningali debus di Banten, di Pandeglang nonton debus. Saya kok kieu geuning debus teh gitu. Ya jadi sokalter sih. Ya, pertama ngelihat jauh gitu. Jauh dari segi budayana oge. Walaupun satu tanahnya maksudnya sama-sama berbahasa Sunda, tapi ternyata beda nate jauh pisan. Jauh pisan. Beda. Di musik kumaha apa? Dari pernabuhan mungkin sama ya ketika datang ke Pandeglang ya ketika diajak tabeh gitu nya. Tapi pada saat pertama mah yang nabuh umum, nabuh umum siga di Bandung karena harita nabuhna ge nabuh keliningan gitu. Jeung nabuhna ge di jauh teh ya di pelosok di mes gitu seperti nah kadidinakeun ka rampak bedug. Nah, nu yang secara kultur emang asing oge nya. Ketika ya nu saya apa aya rampak bedug jadi Bandung aya rampak bedug gitu ya. Tapi beda ya beda. Nah, kemudian kesenian lain gitu nya beda. Ya adaptasi saya teh ya kurang lebih 2 bulanan adaptasi 2 bulan 3 bulan adaptasi. Kita masih di Pandeglang gitu. Belum lagi terangkas gitu. Tapi menurut saya mah ketika asing itu jadi unik gitu ya. Unik gitu bagi saya mah ketika bicara kan beda ya. Beda orang Priangan dengan orang Pandeglang atau orang Banten walaupun bahasa Sunda kan tetap cara bicaranya beda gitu. Tapi menurut saya mah unik gitu ya. Bagi saya mah jadi namanya jadi pembendaharaan terus jadi menarik gitu ketika jangankan keseniannya gitu ya ketika cara berbicara cara bergaulnya ini Pandeglang caranya berbagi cara bergaulnya cara berbicara seperti nah terus ada batasan-batasan loba aturan tidak ngomong gitu kan biasa bebas gitu. Kerja mah saya mah biasalah cablak gitu ya. Cablak jadi nyalah rada jiwaan setik gitu ya. Nah, termasuk di kesenian lagi ya asing tapi ketika di ketika
terjun langsung ya jadi banyak referensi gitu ya. Oh jadi aya ieu jadi semakin kaya lah gitu ya. Jadi sebenarnya mah menarik gitu. Banyak harus digali gitu. Ya walaupun sampai kayaknya saya ge can tamat gitu. Can tamat ngagali terus kesenian gitu. Nya baru apa baru apa belum mendalami secara utuh gitu. Nah kalau yang saya aslinya Assalamualaikum oke mas tapi yang sponsor mas barang ketutupan misalkan sponsor ini 18 tahun ke atas ya. Untuk para siswa yang menonton ini jangan dicontoh. Nah kalau yang saya tahu kesenian yang termasuk yang ada di Pandeglang bahkan di Banten gitu ya, kita sebut salah satunya contohnya ubruk. Nah kan menyinggung di bidang ilmu Mas Eko yaitu teater juga dievaluasi ya di dunia musik. Nah sih sebenarnya gitu ubruk tuh seperti apa sih gitu, ada nggak sih definisi khusus bahwa ubruk adalah pertunjukan apa gitu, dan apakah itu bisa mewakilkan karakter kebantenan itu sendiri? Ubruk tuh punya Banten gitu atau akulturasi lagi? Kami dapat akhirnya tidak jauh beda dengan Longshare di Jawa Barat sebenarnya ubruk teh. Dari segi pertunjukan, terus konten pertunjukan aya tari, aya musik, aya bahkan nyanyi. Akhirnya jadi ciri khas di ubruk mah salah satunya persoalan bahasana benar-benar bahasa Sunda Banten ya. Terus bahkan ke Sunda Banten doang Jaseng masuk Jawa Serang kan jadi multikultural sih, tapi namanya tetap ubruk. Nah ubruk teh apa sih artinya? Ubruk sebenarnya tadinya menarik cek Mas Eko di ubruk eta aya bahasa, salah satunya bahasa yang paling pokoknya. Yang kedua nya aya pemeranan atau aya teater di dinya. Ya dai nama aya ubruk mah di Jawa Barat aya ubruk gitu ya. Aya ubruk. Jadi ubruk itu dari asal banyak yang menyebutkan bahwa ubruk itu sebetulnya dari kata brambribrung, main musik, alat musik saayana gitu, saambrung jiga nu ngayunge musik saayana memusikan gitu. Terus kan ebeula mah karena tradisinya musikan, keliningan gitu nya katuk tilu, dan tidak jauh dari katuk tilu keliningan jaipongan gitu ubrung teh. Nah di Priangan di Jawa Barat aya ubruk gitu nya. Di Majalengka aya ubruk. Namanya ubruk. Di Ujung Jaya aya ubruk, di Kuningan aya ubruk, atau nyebutnya di sana munti ubruk obrong. Cuman konteksnya itu mah masih konteks musik, sebagai musik ubruk tuh. Sajian utamanya musik. Iya, ubruk teh main musik bae ubruk kan. Jadi pelaran ya, lain pelaran. Fungsinya di sana helaran. Arak-arakan ubruk teh di Jawa Barat. Ngeringi budak sunatan gitu. Berarti lain pertunjukan kata sama? Bukan, helaran di Batur mah. Nah terus Agustusan gitu nya. Atau lamun bulan puasa kieu nya, sahur. Dipakai sahur ya, ngahudangkeun sahurnya, make obrok atau ubruk di ditu mah. Nah, di dieu nu menarik itu ubruk teh selain musiknya itu ada pemeranan, pasti kaitannya dengan bahasa gitu, dengan bahasa Banten gitu. Carita. Itu aya naskah deh. Nah itu menarik itu jadi seni pertunjukan gitu si ubruk di dia mah. Beda dengan ubruk di sana. Ari di sana masih tetap sebagai mengartikan sebagai musik itu sendiri ubruk teh. Ari dia mah selain ti musik eta aya tambahan aya tetap pemeranan gitu. Eta kumaha awal mulana bisa aya pemeranan gitu? Atau memang ya mun lihat sejarah mah pecahan di Cirebon. Kan Cirebon punya namanya teh? Dina topeng awalna.
terus Kasunanan Cirebon pecah. Nah, akhirnya kan seniman-seniman di Cirebon mulai bermigrasi. Ya. Salah satunya ke Serang, ke Banten, mencoba mengkolaborasi, jadi beradaptasi dengan kebudayaan Maya, kulturasi gitu nya. Yang terjadi kulturasi lagi. Lalu akhirnya aya carita, masuk carita, terus unsur musik masih tetap ada karena kan tinu topeng teh biar lebih menarik aya caritaan. Tapi penamaan ubruknya sudah ada atau justru keseniannya dulu yang ada baru dinamakan ubruk? Sigana berangkat tina musik heula ubruk mah. Tina beragum main musik. Tambahan pemeranan gitu, pemeranan. Jadi dikenal sampai ayeuna nya ubruk teh. Aya teaterna, aya dramana, aya caritana di Banten mah. Lamun misalkan ngomongkeun ubruk eta teh representasi ubruk Banten atau ubruk secara umum? Misalkan ya tadi kan aya di Jawa Barat aya eta ge sama berarti ubruk atau naon nu bedakeun ubruk ieu jeung ubruk itu atau itu mah kan musik hungkul. Ieu mah aya pemeranan. Ya, nah di Jawa Barat ge aya anu sifatnya bisa dipertunjukkan teater rakyat ya, anu pemeranan cuma namanya longser. Ya. Longser di lima ubruk, lima longser di dia aya ubruk deui, cuman sebagai musik doang. Ya. Nah, secara musikal ubruk dan longser sama. Miripnya aya ketuk tilu, jaipongan, keliningan. Kemudian ceritanya juga ya rada mirip-mirip cerita rakyat. Kemudian bahasanya pakai bahasa Sunda, ada yang pakai bahasa Jawa gitu ya. Cuman non teh ubruk di dieu mah teu aya pemeranan. Nah, ubruk di dieu mah adanya di wilayah timur Jawa Barat, Majalengka, Sumedang bagian timur, perbatasan Majalengka, Kuningan, Ciamis enggak, Kuningan, yang saya tahu Majalengka, Kuningan, Cirebon, Indramayu, itu wilayah timur. Apakah itu gesekan perbatasan dengan Jawa Tengah gitu atau salah satunya akulturasi jeung budaya Jawa gitu apa itu? Nah, bisa oke. Karena kan kesenian mah dinamisnya, dinamis. Di mana ada kesenian pasti bakal beradaptasi dengan kebudayaan sekitar. Iya, gitu. Jadi menghasilkan kesenian baru, bakal merespon yang sekitar gitu. Pasti kadinya. Cuman ketika istilah ubruk, penamaan ubruk sama, di sini sama. Siapa yang pertama memunculkan nama ubruk, nah itu belum ketahuan. Apakah wilayah Cirebon dulu? Apakah Banten dulu? Berarti, tapi kalau menurut sejarah perkembangan Islam ya, perjalanan Islam dari Cirebon dulu. Topeng ke Banten menyusuri wilayah utara ya, wilayah utara sampai ke Banten dari Cirebon gitu ya, dari Cirebon kemudian terbang dari pesisir utara kan, terus menyebar gitu. Kesenian terbang ya, dari timur ke barat. Nah, tapi ketika ubruk nggak tahu tuh apakah dari Cirebon Indramayu, apakah dari asli dari sini gitu untuk penamaannya ya. Tapi ketika saya ke Yopiter Sodong, Panimbang. Nah, ketika ada ubruk, saya ngobrol dengan Ipong, saya menjelaskan, Pong, saya ayo ubruk gitu. Saya Ipong, atsena di Sobang ya, aya ubruk bukan fungsinya sebagai tunjukkan, tapi sebagai helaran, pakai angklung, dog-dog-lojor, karena ubruk berarti mirip dengan yang ini. Yang ini dengan yang Jawa Barat Timur ya, mirip karena nanti kemudian sama fungsinya sama sebagai helaran gitu. Namanya tetap ubruk, mana gitu. Cuman alat musiknya pakai angklung, dog-dog-lojor gitu ya. Amun di dia mah mus nyara rame teh hanya balai kenang, pakai gitar padanya
karena udah perkembangan gitu. Nah, berarti kata tadi bisa disimpulkan berarti bisa lah keduanya juga ubruk yang baik ada helaran atau enggak karena dari kata dasar yang tadi kan ubruk gitunya. Terus pengertiannya juga sama. Ya, pengertian dasarnya sama, bermain musiknya, ngayung lah. Berarti musik. hanya bentuknya aja ya, mau dipertunjukkan boleh, mau tidak pun tidak. Gitu. Nah ini kalau ngomongin konteksnya pertunjukan spesifiknya ke Mas Eko, pemeranan. Nah gimana sih Mas pemeranan ubruk tuh kayak gimana? Yang awalnya ubruk kalau kita tarik dasar yang tadi kan tidak hanya helaran, kok bisa gitu ada apa ya gitu pemeranan di situ gitu dan apa yang diperankan di cerita sama sih persoalan pemeranan pasti kan memerankan tokoh, memerankan karakter dalam cerita sama wae dengan kesenian di Jawa Barat aya longser, di Jawa Tengah aya ketoprak, Jawa Timur aya ludruk sama akhirnya pemeranan sebagai pembawa pesan, pembawa cerita, pembawa maksud dan tujuan. Nah, digana larinya ke sana fungsi pemeranan teh karena ada cerita teh ya. Cuman akhirnya anu paling ngebedakeun mana ubruk, mana longser aya di wilayah ubruk mah boga nandong. Ya, ciri khasnya itu. Ciri khasna aya nandong. Nandong eta nya. Nandong nyata isina biasana sair, mun teu pantun, pantun. Terus lamun teu lagu-lagu buhun anu sifatna ritus. Dan Banten ubrukna aya eta. Jadi aya nandong teh lagu semacam potongan lagu wajib gitu. Ya, pakem tradisi. Pakem lagu nandong yang dibawakan oleh si vokal itu. Si vokalna anu memerankan bisa atau juru khusus bisa. Eta nu paling secara spesifik ngabedakeun mana longser, mana ubruk atau mana ubruk nu helaran. Kalau ubruk helaran enggak ada nandong. Enggak ada pemeranan kan. Karena helaran musik doang. Nandongnya berisi naon gitu. Apakah nandongnya mengisyaratkan bahwa ini adalah pertunjukan gitu? Nandong teh anu menyampaikan bahwa nandong mah senandung lagu bahwa itu akan dimulai pertunjukan gitu. Karena lamun di longser kan aya raja. Di longser mah aya rajanya. Jadi mimiti sancan pentas teh yang ngaraja heula. Ritusna di dinya. Lamun ubruk ritusna di nandong. Itu kumaha sudah jadi kultur di sini gitu ubruk selalu dimulai dengan nandong. Iya. Nah, ketika ada nandongnya. Gitu. Ya, isinya kan syair. Bisa. Berbahasa syair gitu kan. Nah, kalau konteksnya Serang, Pandeglang yang bahasanya beda, nandongnya beda tuh. Ada, tetap nandong sama. Oh, tetap sama nandong. Sama, nandong. Gitu. Nandong manis, hati disayang gitu ya. Pokoknya mah aya nandong, tapi walaupun ada perbedaan sedikit grup ini, tapi ada nandong manis. Ada itu gitu ya. Itu lagu nandong. Lagu nandong sama ada lagu nandong. Walaupun ada sedikit perbedaan dikit-dikit gitu ya. Nah, itu jadi ciri khas. Oh, itu ubruk gitu. Tapi enggak 100% beda. Misalkan oh iya nandong. Orang bisa kenali dengan mudah atau mudah. Oh, dengan mudah. Ini nandong. Gitu, nandong. Nah, oke. Berarti konteksnya tadi berarti nandong sebagai ciri bahwa ini adalah pertunjukan yang mulai. Nah, berarti di pemeranannya apa Mas ceritanya? Kebanyakan ubruk ini Mas. Sosial masyarakat biasanya selain cerita-cerita babat misalkan terus cerita lutung kasarung, mbah rancung, terus lakon-lakon anu caritana keseharian masyarakat biasanya karena pertunjukan teater tradisi mah caritana teh berakar tinu masalah di sekitar eta nu diangkat. Contoh misalkan pertama naik. Ya bisa gitu. Karena ya memang fungsi seni pertunjukan tradisional di urang nya persoalan karir itu ngangkat kegelisahan masyarakat jadi pertunjukan atau pengalaman si pemain itu sendiri gitu. Jadi cerita. Ya kurang lebih sama ya berarti jeung ketoprak dulu. Ya sama dan lain-lain. Kalau secara struktur dari Sabang sampai Merauke ya saya tinggali baca
teater rakyat sama strukturnya. Sama, cuman ada tadi ciri khas. Oh ini longser, Ayah Raja. Ya paling dekat struktur mah dengan longser, paling dekat gitu. Secara bahasa hampir mirip, bentuk musiknya mirip, gitu, tariannya mirip. Cuman ayah tetap ayah nandong, ima raja, ima nandong ini raja. Gitu. Nah terus seberapa populer Ubruk di Banten? Apakah sudah ada pertunjukan rutin seperti pertunjukan tiap tahunan, pesta rakyat tahunan, Ubruk itu sudah dihelara? Gitu. Apakah Banten sendiri mendeklarasikan bahwa ini adalah kesenian Banten. Gitu Ubruk? Banten memiliki kesenian Ubruk atau gimana itu? Namun misalkan kita baca buku persoalan teater tradisional atau teater daerah, sudah ada nama bahwa Banten boga Ubruk. Oh ada. Sudah ada yang menyematkan ya. Sudah. Ya di buku perkembangan seni dan sastra drama Pak Yakob ada dijelaskan Ubruk, sejenis pertunjukan bla 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 bla, yang di dalamnya ada struktur pertunjukannya. Itu udah ada. Ya secara tidak langsung kan, secara literasi sebenarnya itu sudah diakui bahwa Ubruk teh nu Banten. Gitu. Sudah ada yang mencatat lah. Sudah ada yang mencatat. Nah, terus berapa populer di sini Mas Ubruk? Sering nggak sih gitu populer? Populer mah mungkin pada zamannya mah sangat populer gitu ya. Zaman ilah aja. Ya, pada zamannya ketika Ubruk ya populer gitu ya di masyarakat Banten ya sekitar tahun 70 ke belakang gitu populer. Tapi sekarang, ketika saya ngobrol dengan seniman Ubruk yang menjadi kurang populer itu semenjak sudah masuk yang pertama ada layar tancap, ada TV itu. Nah di sanalah baru menurun, si Ubruk itu menurun. Mulai kageser ke layar tancap, ke TV. Kemudian enak kan ke handphone, ke YouTube. Gitu kan. Karena pada saat itu Ubruk itu hiburan utamanya. Hiburan populer. Asupan hiburan utamanya. Karena kan itu juga dijadikan media propaganda. Dulu mah. Benar. Jadi zaman Kasunanan Banten belum dipakai sebagai sosialisasi ke masyarakat. Zaman kolonial juga dipakai. Cuman yang membedakan akhirnya cerita nu diangkat. Tergantung kebutuhan kamu nanggap lah ya. Nanggap hajat gitu. Hajat tergantung. Bahkan kan zaman kolonial mah saya baca menurut cerita dari para seniman di longser ya, di Banjet, di Ubruk, bahkan zaman kolonial itu dijadikan sebagai pasukan paling depan gitu, Ubruk itu. Pasukan paling depan maju gitu. Ya, karena pasukan intelijen ya, yang masuk ke wilayah pasukan Belanda dengan bermain musik. Di sana ayah naon sepulang itu dilaporkan. Jadi sebagai intelijen. Jadi memang ada informasi beredar di situ ya, bukan hanya kesenian hanya aja gitu ya. Bahkan ada yang menyebutkan ada pasukan teater rakyat itu bahkan ada yang bisa membunuh pasukan Belanda. Karena udah masuk ya, masuk. Kemudian hiburan, setelah hiburan ya pasukan Belanda di sana dibantai gitu. Jadi ayah intensi untuk itulah itunya dipakai berjuang. Banyak gitu. Kayak misalkan kehadiran topeng dalam Ubruk. Itu juga kalau melihat beberapa kolot-kolot orang gitunya menceritakan itu. Ya topeng teh fungsinya buat eta mengintai cenah pertama nama mengintai aya walanda teh gitu. Ada nu bicara kadirnya, ada nu bilang bahwa kehadiran topeng itu sebagai metode penyamaran di Kasunanan Banten. Jadi nyamar ningali gitu. Dihandap kumaha udah kieu. Yang kali itu aya unsur filosofisna. Nah, sekarang seberapa dalam sih gitu seberapa dalam eksplorasi seni yang ada di Ubruk? Seberapa dalam bisa dieksplorasi musiknya di Ubruk, teaternya di Ubruk, atau keaktorannya mungkin?
aku sangat eksploratif, bahkan bisa sampai ke wilayah Ubruk ke eksplorasi radikal gitu ya. Bisa sampai ke wilayah sana, tergantung bagaimana penggarap senimannya menggarap itu. Karena sangat fleksibel lah ya, karena sangat fleksibel. Balik di awal bahwa seni mah dinamis, itu perkembangan zaman. Jika dulu Ubruk dipentaskeunna di tempat terbuka, di halaman terbuka, terus karena kebutuhan pertunjukan akhirnya lupa ke panggung. Terus di zaman ayeuna sudah mulai teknologi, ya mau tidak mau Ubruk harus masuk ke media digital. Jadi bisa sampai ke wilayah itu. Bahkan Pak Parwa juga melakukan inovasi justru dalam Ubruk. Campur jeung, collab jeung, rapak bedug. Bisa dilakukan itu. Wayang. Berarti itu aya kumaha dinu rapak bedugna aya. Jadi saya pernah nggarap dalam satu pertunjukan itu saya membawakan naskah Ramayana. Ketika di pertunjukannya menggabungkan secara musik menggabungkan 3 jenis kesenian. Ada rapak bedug, ada wayang golek, ada Ubruknya itu sendiri. Nah, naskah Ramayana cuman di non gitu interpretasi ulang. Jadi reinterpreted cerita aslinya kan Ramayana datang ke Alengka ke Rawana perang. Nah di sana si perangnya itu diganti perangnya itu dengan adu bedug. Halus-halus adu bedug. Kayak lamun anu eleh berarti Sinta taruhana dibalikin deui gitu. Lamun misalkan Rama ngadu bedugna alus menang berarti Sinta dibalik ku Rama. Lamun Rawana menang berarti eta milik Rawana gitu. Pada akhirnya endingnya main rampak bedug menang Anjor yang adu bedug. Pada akhirnya menang Rama tapi Rawana tetap mengklaimnya. Rame pada akhirnya diputuskannya oleh wayang itu sendiri oleh menghadirkan Semar. Ya udah di sana bahwa sudahlah masalah perempuan itu jangan jadi masalah gitu ya. Penting mah kudu diselamatkeun mah kesenianan. Padahal mah sebenarnya mah nggak membicarakan bedug sebenarnya mah. Terus ayeuna mah gabung ulah wawarehan sok bedug Rama kumaha bedug Rawana kumaha sok kolaborasi. Pada akhirnya kolaborasi rampak bedug gitu. Rampak bedug. Ya, berarti kan dari segi ceritanya saja bisa dieksplor. Itu kita bisa dinamis dengan keadaan sekitar. Mau apa nu diangkat ya ceritanya. Dari segi musik jelas ada tambahan rampak bedug. Aya musik-musik perkusi bedug dihadirkan. Terus dari segi permainan penokohana gitunya bisa pakai tokoh-tokoh nu selain jajawaraan misalkan aya tokoh bodor nu lain gitu yang bisa masuk. Yang paling penting persoalan tadi teh nandong. Nandong karena ternyata struktur pertunjukan Ubruk salah satunya ada nandong. Nandong jeung jajawaraan. Jadi ciri khasnya nandong sama jajawaraan. Jadi ada satu tokoh jawara gitu. Di Ubruk itu pasti selalu ada tokoh jawara. Tokohnya justru yang jadi tokoh. Kalau nandong kan musikna. Musikna. Di tokoh mah ada jawara gitu. Gitu. Pang ieuna gitu ya. Ada jawara gitu. Namun di longser mana dalang nanon sih sebutnya tehnya poli saja. Ayah sebagai dalang tokoh kunci menurut kita. Tokohnya. Nah berarti eta kalau Ubruk eta sekarang apakah si orang-orang mengenal tuh sih Ubruk gitu, mengenal nggak sih Ubruk gitu, atau ginilah gitu, saya pengen mengenal Ubruk, saya harus mulai dari mana? Selain maksudnya ya mungkin kalau bisa berapresiasi nonton video dan lain-lain mungkin ada di YouTube. Tapi saya pengen loh terlibat dalam salah satu kegiatan Ubruk, saya harus kumaha, harus ngapain, gimana itu Mas? Secara berarti nggak harus ikut proses. Sanggar dan lain-lain gitu ya.
sanggar mungkinnya ekskul ge sekarang sudah mulai ya. Udah mulai. Nggak hanya tari dan seni rampak beduk, tapi udah mulai ada yang main ubruk. Bisa mulai dari situ sebenarnya. Dan kalau di musiknya? tiap sekolah ya di Banten bersiapa sampai 2019 si ubruk di sekolah masih ada gitu ya. Tiap-tiap sekolah walaupun nggak banyak gitu ya. Tapi adalah di tiap daerah itu ada ubruk gitu. Di Cilegon, di Serang, di Pandeglang, di Lebak gitu. Kalau di Tangerang mah kan ubruknya sudah mendekati ke lenong. Tangerang. Tangerang makan lenong. Di dinamis ya. Di lenong gitu, di lenong. Ayo palang pintu meureun. Ada palang pintu. Bisa jadi. Cuman sama secara struktur kan sama. Secara strukturnya sama. Cuman yang menjadi pembedanya yang pertama bahasa. Terus ada ciri khas dari lenong itu sendiri gitu kan. Nah, karena baterai sudah kedip-kedip, kayaknya sudah habis. Kayaknya kita closing. Ya, barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan komentar di bawah. Ada yang ingin tanyakan tentang kesenian, tentang ubruk, mungkin tentang biografi Aparwa atau cerita Aparwa bagaimana bisa sampai di sini. Mungkin Mas Eko gimana tentang perteateran, keaktoran gitu ya, dan lain-lain boleh ditanyakan. Nanti kita akan mungkin ada part 2-nya khusus mungkin dengan Mas Eko atau dengan Aparwa. Terima kasih Aparwa dan Mas Eko atas waktunya. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.